Dikisahkan dalam buku Fitnah Dajjal dan Yakjuj dan Makjuj yang bersumber dari sejumlah dalil, kaum ini sudah ada sebelum masa Rasulullah. Menjelang wafatnya Nabi Nuh alaihi salam, seluruh anaknya dipanggil oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun, dua anaknya yang bernama Ham dan Yafits tidak memenuhi panggilan tersebut. Yafits memilih untuk berhubungan intim dengan istrinya hingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ganjaran pada mereka. Yafits dan istri pun memiliki keturunan yang bernama Sanaf. Namun, terlihat keganjilan dalam sosok Sanaf ketika ia mulai tumbuh besar. Anak inilah yang kemudian disebut dengan Yakjuj dan Makjuj. Sanaf yang tumbuh besar pun mulai menghasilkan banyak keturunan. Bangsa keturunan Yafits ini sangat meresahkan masyarakat sekitar karena mereka menghabiskan seluruh sumber daya alam. Hingga krisis air dan makanan terjadi dan kerusakan alam semakin meluas. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus Nabi Zulkarnain alaihi salam untuk mengurung mereka di sebuah bangunan atau dinding yang terbuat dari tembaga dan besi. Pada suatu hari seluruh dunia ini dikuasai oleh dua orang raja mukmin dan dua raja kafir, yaitu Sulaiman dan Zulkarnain serta Namrud dan Buhtansar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Zulkarnain dan memujinya sebagai raja yang adil dan mampu menguasai timur dan barat, yakni dua tanduk matahari di timur dan barat, sebagai raja wilayah di antara keduanya. Tiada yang sebanding dengannya, demikian menurut Az-Zuhri. Dia tidak menyerbu suatu kaum sebelum berbicara dengan mereka dengan bahasa mereka sendiri. Ia berjalan dengan pasukannya hingga tempat terbenam matahari. Panglima perangnya adalah Khidir alaihi salam. Kemudian, melawat ke arah timur hingga sampai pada suatu kaum yang tidak memiliki tempat tinggal untuk berlindung dari terik matahari. Mereka juga melawat hingga bertemu dengan kaum yang tidak fasih berbicara karena mereka sangat terbelakang. Disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang Turki. Anak paman Yakjuj dan Makjuj. Mereka mengatakan bahwa dua kabilah ini telah membuat berbagai kerusakan di negerinya. Mereka mengeluarkan dana dan biaya untuk menegakkan pembatas antara mereka dengan kabilah tersebut, agar mereka tidak mampu menjangkau pasukan Zulkarnain. Ia enggan menerima upeti karena telah merasa cukup dengan apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, berupa harta benda yang sangat banyak. Ia hanya meminta kepada mereka agar menyumbangkan tenaga manusia dan peralatan untuk membangun suatu dinding antara mereka dengan kabilah terbelakang tersebut, yang akan menghubungkan antara dua buah gunung sehingga kabilah itu tidak bisa keluar kepada mereka, melainkan dari antara kedua gunung itu. Sisa tempat mereka tinggal adalah laut pemisah dan gunung-gunung yang sangat tinggi menjulang. Zulkarnain membangun tembok tersebut dari besi dan kuningan yang dilebur. Sebagai pengganti bata adalah besi, dan sebagai pengganti tanah adalah kuningan, sehingga mereka tidak mampu memanjatnya dengan tangga, atau dengan gancup lubang tanah, atau dengan kampak.